warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel Noirat Buff. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Kali ini aku akan bahas tentang toxic masculinity. Jadi istilah ini memang lagi booming gitu, diomongin gitu, apalagi bagi relationship. Sebetulnya apa sih pengertian dari toxic masculinity ini? Ini adalah satu budaya yang dipaksakan harus diikuti semua pria atau laki-laki, harus mengikuti, dan mereka percaya gitu bahwa kalau misalkan tidak mengikuti budaya akan dianggap pria lemah, akan dikucilkan. Kayak masculinity itu sifatnya kekuatan, kekuasaan, terus juga tidak pantang menyerah, tidak mudah mengekspresikan emosi, atau bisa dibilang paling pantang untuk menangis. Nah, sebetulnya masculinity itu adalah sifat laki-laki yang natural. Tetapi kalau dalam budaya, masculinity ini justru paling pantang untuk dijalankan seorang pria, yang nanti orang nganggapnya pria itu bakal lemah gitu, bakal cemen gitu ya. Tapi apa sih gitu yang harus diwaspadai atau kita jangan sampai terjebak toxic masculinity? Contohnya buat para pria-pria yang ngerasa bahwa lingkungan sosialnya tuh kadang berat banget ya. Kayak misalkan laki-laki tuh harus kerja di kantor, harus punya power, harus punya kekuatan, dan harus punya kekuasaan. Paling pantang banget laki-laki yang ya ibaratnya nyuci baju, beres-beres rumah gitu kan. Oke, yang pertama yang harus kita persiapkan agar terhindar dari toxic masculinity adalah yang pertama, ya, ajarkan diri kamu untuk bisa mengekspresikan diri. Kalau lagi happy, ucap alhamdulillah, dan kamu bilang kamu happy, kamu seneng banget. Jangan ditahan-tahan emosinya gitu ya. Kalau kamu lagi sedih, kamu mengucapkan juga, cerita sama orang yang tepat. Laki-laki juga manusia, dia juga pasti butuh orang yang mendengarkan keluh kesahnya. Kalau mau nangis, nangis aja gitu ya. Tapi yang paling aman sih curhatnya ke Allah gitu ya, yang paling aman. Tapi paling pantang laki-laki tuh kayaknya diam-diam menghanyutkan dan menutupi semuanya gitu, seolah-olah I'm okay, tapi di dalam hatinya sangat bergejolak gitu ya. Emosi-emosi, unek-uneknya jadi tumpuk deh. Nah, jangan kamu memendam ekspresi itu ya. Jadi nanti lama-kelamaan kamu bakal punya toxic masculinity gitu. Jadi kayaknya untuk mengekspresikan rasa sedih atau rasa takut dan kecewa itu paling pantang gitu. Jadi ya kita kejebak sama toxic masculinity, dan efeknya ya nanti bisa ke pasangan kita gitu. Giliran pasangan kita mengekspresikan sedih atau rasa takut atau rasa cemburu, kita seolah-olah memaksa mereka untuk udahlah, ngapain sedih, cengeng banget sih jadi cewek. Nah, itu udah termakan toxic masculinity kalau menurutku ya. Oke. Yang kedua, agar terhindar dari toxic masculinity, ajarkan diri kamu untuk punya rasa empati, kepedulian, rasa care, dan juga merasa simpati dengan orang-orang sekitar. Jadi melatih empati, kepedulian itu dengan kita mencoba untuk merasakan bagaimana kita di posisi mereka. Bisa dilatih dengan cara kita untuk membantu korban bencana alam atau orang-orang yang kesusahan. Atau di Islam sendiri kan kita diajarkan untuk selalu menunaikan zakat fitrah. Nah, jangankan zakat fitrah gitu kan, kayak kita gaji aja 2,5%-nya harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kaum duafa maupun anak yatim piatu. Jadi biasakan diri kita untuk selalu berbagi. Yang ketiga, agar terhindar dari toxic masculinity ini adalah hargai perempuan. Jadi ketika kita menemukan perempuan, seorang laki-laki bertemu sama perempuan yang kayaknya tuh perempuannya kurangnya ini, kita jangan terlalu mengumbar atau jangan terlalu nyablak untuk komentarin perempuan gitu. Ya, menghargai perempuan itu ya dengan cara kita sopan santun, dengan cara kita
benar-benar menghargai mereka gitu. Mereka mau pakai baju apapun, mau berdandan seperti apapun ya kita harus nerima gitu. Nggak mungkin kita, gue risih deh kalau lo pakai make up terlalu menor gitu. Jadi kayak udahlah, stop, nggak usah komen-komen. Yang penting lo menghargai perempuan, karena kita semua adalah anak yang dilahirkan dari rahim perempuan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, untuk terhindar dari toxic masculinity adalah hindari tontonan atau film, baik itu cerita di medsos, tontonan di TV, maupun di, misalkan kita lihat saat kita lihat di TikTok atau kita lihat di Instagram gitu ya. Terkadang memang film-film action, film-film barat itu dikemas seolah-olah laki-laki itu adalah Superman yang bisa segala hal, yang menjadi solusi untuk segala masalah, yang menjadi pahlawan itu adalah seorang laki-laki. Kalau selalu dipaksakan seperti itu, benar-benar maksa banget, itu akan jadi toxic masculinity. Karena kenapa? Ketika kita selalu memecahkan masalah menjadi solusi, giliran kita ketemu sama pasangan atau sama cewek yang kadang dia tuh bukan problem solving, bukannya cari solusi, tapi malah cengeng gitu, kita malah kayak ngejatohin mental si perempuan ini gitu. Gue aja terbiasa kok untuk selalu memecahkan masalah sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, tapi kenapa sih kamu manja banget, butuh bantuan orang lain gitu. Masalahnya kan masalah kamu, kenapa harus bawa-bawa orang lain untuk menyelesaikan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu tuh udah kayak toxic masculinity gitu. Jadi itu akan menjadi bibit-bibit yang nantinya susah untuk dilepaskan ketika si pria ini jadi dewasa gitu. Jadi kalau misalkan kamu yang nonton video ini, share aja ke teman kamu yang laki-laki bahwasanya gak usah nonton yang terlalu mengiyahkan gitu. Laki-laki itu harus jadi superhero gitu, dia harus jadi pahlawan. Memang ada saatnya kita bisa memutuskan untuk menjadi pahlawan, tapi nggak selamanya laki-laki itu harus seperti itu gitu. Ada situasi di mana kita menerima keadaan dengan sabar dan legowo. Nggak mesti kita harus maksain dengan segala upaya apapun dihalalkan untuk bisa jadi pahlawan. Misalkan ya hindarin tontonan seperti itu akan membuat imajinasi kita seolah-olah tuh kayak, oh iya ya, gue harus jadi hero. Dan akhirnya itu jadi toxic masculinity gitu. Oke guys, semoga kalian paham sampai sini. Untuk kalian yang ingin bertanya atau diskusi, silahkan komen di bawah ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!